Mari sharing bersama Dedi. Oke, kembali lagi sekarang Dedi akan menjelaskan tentang peralatan apa sih yang kita butuhin untuk MPASI atau makanan pendamping ASI. Jadi, makanan pendamping ASI itu dimulai biasanya sih 6 bulan, tapi tergantung dari dokter ya. Kadang ada yang lebih rendah juga gitu. Tergantung dari berat anak dan lain-lain juga sih. Tapi kalau itu sih tanya dengan dokternya masing-masing, dokter anaknya. Untuk apakah bisa mulai untuk MPASI atau belum. Di sini Det akan jelasin tentang peralatan apa aja yang dibutuhin untuk MPASI itu sendiri. Jadi, yang pertama itu, ini dia nih, saringan. Nah, Det sendiri punya beberapa saringan di sini. Kita akan bahas satu-satu ya. Oke, yang pertama saringannya kayak gini. Ini luarnya kayak dari plastik, dalamnya dari stainless ya. Nah, kalau kalian lihat, ini luar plastik, dalamnya stainless. Ini sih oke, cuma ini lumayan agak pricey harganya. Tapi kalau menurut Det sih ini oke sih. Nah, yang kedua itu dari plastik full. Dari plastik full. Nah, kalau ini menurut Det, kadang kan ada yang bilang ya kalau dari stainless itu takutnya stainlessnya ada yang copot atau apa, takutnya ke ini sama anak gitu. Jadi banyak yang saranin pakai plastik. Tapi kalau pengalaman Det sendiri saat pakai plastik ini nggak boleh makanan yang panas guys. Jadi itu saat pakai makanan yang panas dia tuh kadang plastiknya bisa ngelotok gitu loh. Jadi tuh pertama pakai nggak apa-apa, kedua, ketiga, nah pas udah beberapa kali pakai yang sering kena panas itu mulai ngelotok dia. Jadi Det nggak pernah pakai lagi yang plastik karena takut banget. Itu tuh bisa ngelotok plastiknya, nanti kemakan anak kan kasihan ya anaknya. Jadi kalau menurut Det, jangan pakai yang plastik deh. Kalau Det sih pasti itu beli yang biasa, jadi itu ngelotok. Jadi kalau menurut Det, kalau mau yang plastik harus yang bagus. Yang kedua adalah yang full stainless. Ya, ini full stainless. Nah, jadi yang full stainless ini juga oke. Walaupun agak lumayan gede, bisa cari yang lebih kecilan. Tapi ini enak banget. Kalau misalnya kita masak yang kuah, langsung ditumpahin ke sini, semuanya bisa kita aduk. Nah, untuk yang full stainless ini, kalian juga harus pilih-pilih ya. Yang pilihnya yang bagus juga, jangan yang jelek. Karena banyak banget yang kayak stainless bohong-bohongan atau yang jelek, yang biasa harga-harga di bawah 10.000 tuh, yang berapa ribuan itu tuh kurang bagus sebenarnya guys untuk MPASI. Karena stainlessnya jelek. Nah, biasa ibu-ibu yang katanya ada stainless yang copot lah atau apa, biasa pakai yang agak murah gitu sih kalau menurut Det ya. Soalnya Det pernah pakai itu juga baru sekali, 2 kali tuh udah roboh gitu loh, udah kebuka di sininya nih, udah kebuka. Nah, kalau ini Det beli udah lumayan lama, dari awal MPASI juga nggak kenapa-napa. Padahal yang Det pakai nih, saat yang pakai ini tuh yang berat-berat gitu loh, yang makanan-makanan lumayan berat, jadi ya lumayan kenceng Det nyaringnya, tapi itu nggak apa-apa tuh. Nah, jadi saringannya bisa cari untuk yang profesional bilangnya gitu. Oke, abis dari saringan kita akan bahas soal tipe-tipe untuk nguleknya, yang buat ngulek di saringan atau ngulek di mangkok-mangkok gitu ya. Nah, sebenarnya itu Det ada 2, yang plastik dan juga ada yang kayu. Nah, kembali lagi kayak Det yang tadi bilang, yang plastik ini sebenarnya bagus dan enak. Tapi ya gitu, Det juga takut karena pas itu udah ngelotok yang bagian saringannya. Jadi Det nggak berani pakai yang ini juga. Karena kan pasti makanan MPASI itu kayak kita masih panas-panas terus kita saring, kita ulek gitu. Jadi Det nggak terlalu berani pakai yang ini. Cuma jujur kalau pakai yang ini tuh ini lebih enak. Kalau buat ngulek-ngulek tuh lebih enak pakai yang kayak gini. Kalau yang ini tuh agak lama ya. Jadi tuh nguleknya tuh lama banget karena kan kecil. Mungkin bisa beli yang kayu yang beneran gede kali ya. Jadi lebih enak. Jadi tuh bisa ininya lebih enak. Jadi dia biasa pakai ini sih. Muter-muterin gitu terus diiniin. Ini buat nyaringnya. Selanjutnya yang paling penting kedua adalah sendok. Oke, jadi sendok ini ada beberapa tipe sih. Kalau Det juga beli ada beberapa tipe. Ini salah satunya, tapi kurang lebih rata-rata mirip yang kayak gini. Jadi banyak kan orang jual yang mirip-mirip kayak gini. Tapi kalau Det sendiri sukanya pakai yang ini. Nah, ini karena kan dia lebih kecil nih. Lebih kecil, lebih ramping gitu loh. Jadi Det lebih suka yang kayak gini sih. Ada satu lagi yang kayak buat pegangan dia atau apa, itu sampai sekarang sih belum kepake karena dia belum mau. Jadi kalau Det saranin sih beli yang ini. Nah, ini dia nih. Ada panci. Ini panci kepake banget sih panci MPASI. Sebenarnya panci bisa kita gabungin sama panci rumah kita. Jadi nggak usah beli terpisah.
Nah, ini sih sebenarnya harus hati-hati juga karena kan dia dalamnya kayak marble gitu. Kita lihat-lihat juga ya, ada apa, ada baretan atau enggak. Kalau udah ada baretan ganti aja gitu. Ini kan juga ada steamnya. Nah, jadi kayak udah satu paket tuh udah enak, harganya nggak terlalu mahal juga. Nah, ini tuh tutupnya. Ini ada steamnya. Ini steam paling penting banget karena empasi itu kan pasti kita taruh kulkas terus kita panasin lagi. Itu paling enak pakai steam, kecuali ada oven ya. Tapi kalau menurut Dad sih lebih bagus pakai steam aja ya daripada oven. Nah, ini bagian yang untuk nge-steamnya sama yang buat kuah-kuah. Nah, ini yang buat penggorengannya ya. Jadi ini panci harus beli karena menurut Dad itu kepake banget sih. Selama beberapa bulan ini saat empasi ini menemani Dad itu penting banget, jadi paling kepake. Ini blender ya namanya, blender. Sebenarnya ada beberapa jenis blender dan juga ada beberapa jenis kayak yang udah gabung kayak blender, habis itu tempat masak kayak apa namanya slow cookernya dan lain-lain itu udah gabung juga ada. Kalau Dad sendiri pas itu belinya yang ini karena Dad mikirnya biar langsung blender di tempat apa namanya langsung blender di pancinya, itu Dad milihnya yang ini. Cuma yang ini ada kekurangan dan kelebihan. Yang kelebihannya kayak Dad bilang, jadi langsung di apa namanya di panci atau di mangkok dia tuh bisa langsung diputar. Kekurangannya itu ya kalau di mangkok kayak gini nih, kita putar dia berantakan banget. Jadi ujung-ujungnya harus tetap pakai tempat yang lebih tinggi lagi gitu loh. Jadi kayak sama aja. Terus Dad pikir bersihinnya bakal lebih gampang. Karena kan nggak ada tambahan. Kalau blender yang biasa itu kan kita harus bersihin tempatnya lagi, terus bersihin pisaunya lagi. Tapi ternyata ini juga saat kita taruh kan nggak bisa taruh sembarangan ya, jadi kita tetap harus taruh di kayak di apa namanya kayak di gelas gitu dia, biar apa namanya biar tetap bersih dan higienis. Selanjutnya ada slow cooker. Jadi slow cooker bisa pakai merek apa aja, bisa pakai yang mana aja, terserah kalian. Paling nentuin sih sebenarnya di berapa liternya. Jadi kalau kalian mau pakai lama, lebih baik pakai yang lumayan agak gede, yang 1 liter ke atas. Kenapa? Karena nanti dipakai saat mau bikin kaldu. Dad akan bikin videonya untuk membuat kaldu MPASI ya. Nanti videonya akan ditulis di deskripsi. Kita juga ada ini piring untuk makan si kecil. Ini pakai Saxium cup ya. Ini enaknya kalau piring ini tuh kita bisa panasin juga langsung di piring. Habis itu juga bisa pakai steam atau enggak oven juga langsung di mangkoknya dia gitu. Terus ini juga bisa ditempel kalau kita pakai buat meja-meja gitu. Nah kan lumayan tuh nggak bisa kemana-mana. Nah kayak gitu ya. Ini juga lumayan penting sih. Ini sama piring. Tapi kalau nggak pakai juga nggak apa-apa. Pakai mangkok biasa, piring biasa. Karena kadang kalau anaknya udah lumayan gede ya, anaknya udah di atas 10 bulan gitu, dia udah mulai ngerti tuh, dia maunya makan yang makanan sama kayak kita, di piring yang sama, di mangkok yang sama. Jadi ini sekarang udah mulai nggak kepake karena dia udah mulai nggak mau gitu. Kita ada ini, sebenarnya kalau mau cari di online juga itu tulisannya wadah MPASI. Dia ada beberapa jenis tipenya, ada yang beling, ini kan beling nih, ada yang glass, ada yang plastik. Yang paling worth it sih pakai yang beling. Emang agak lebih mahal, cuma kepake lama dan juga lebih sehat buat si kecil. Nah, ini juga ada beberapa jenis nih si tutupnya. Ada yang kayak silikon, ada yang benar-benar untuk kedap udara. Jadi yang kedap udara itu kayak dari dari plastik. Itu kedap udara. Sebenarnya ada kelebihan dan keuntungannya yang kedap udara sama yang silikon ini. Kalau Dad sendiri suka pakai yang silikon, kenapa? Karena dia juga bisa dijadiin untuk ngambil. Nah, jadi misalnya kayak gini nih. Kita taruh di sini nih, tuh, ya kan? Nah, untuk ngambil itu kan masih panas tuh setelah kita kukus. Kita bisa pakai ini. Nah, nah, jadi lah itu menurut Dad lebih memilih yang pakai silikon. Jadinya lebih aman, jadi kita nggak kena panas dan juga kayak nggak perlu nambah-nambah peralatan lagi, jadi langsung aja ngambil pakai silikonnya gitu. Selanjutnya yang pasti sih ada untuk botol minumnya ya, kan setelah empasi itu dia udah mulai bisa minum air. Kalian juga tanya dokter ya untuk minum airnya. Air mineralnya mau merek apapun itu harus direbus dulu sampai mendidih, didiamkan 10-20 menit sampai dingin, baru taruh di sini biar steril airnya, baru dia bisa minum gitu. Ini bib untuk di leher ya.
leher kayak gini nih. Nah, Dad udah nggak cukup. Cuma kalau kalian makanannya udah bersih, kalau makan apa bisa suapinnya secara bersih sih nggak apa-apa, nggak pakai ini, atau enggak setelah makan ya dilap lah gitu. Tapi ini lumayan kepake selama bulan-bulan awal empasi lah kalau menurut Dad ya. Lanjut, kita ada ini. Ini untuk apa nih? Rahasia empasi yang gampang. Nah, ini tuh kayak wadah silikon gitu. Ini biasa Dad buat taruh kaldunya. Kaldu sebenarnya bisa taruh di sini atau taruh di apa namanya kayak plastik yang itu loh, kayak plastik obat gitu. Cuma kalau Dad sih lebih suka di sini karena ya kita nggak nyampah ya, pertama ya, nggak nyampah dan bisa dipakai berulang. Nanti pas udah mau dikeluarin tinggal tinggal dikeluarin dari sini satu-satu. Ini juga bisa dipakai untuk nasi. Jadi kan kalian masak nasi kan sayang ya kalau misalnya sekali masak nasi kan pasti harus banyak tuh di rice cooker. Nah, kita pakai ini nih ngakalinnya. Jadi taruh nasi di sini terus masukin kulkas. Jadi pas nasinya udah mau dimakan, kita buka, kita kukus nasinya. Udah deh jadi nggak usah masak nasi setiap hari untuk si kecil. Karena kan dia juga pas awal-awal itu nasinya nggak bisa bareng sama kita ya. Oke, jadi kita balik lagi ke sini. Untuk masaknya kita butuh pisau. Pisaunya cari yang lumayan tajam lah ya. Sebenarnya bisa pakai pisau yang udah ada di rumah juga nggak apa-apa. Itu nggak terlalu ngaruh sih pisau mah. Ada ini nih spatula atau sutilnya ya. Ini Dad pakai yang silikon sama yang kayu dari bambu gitu. Yang kayu bambu itu juga lumayan. Jadi kalau ini lagi dicuci pakai kayu gitu. Kalau menurut Dad sih lebih enak pakai yang kayu ya. Lebih safety sama lebih aman aja lah buat ini. Kalau bisa sih jangan pakai yang ini karena kalau yang ini tuh nggak bisa yang panas-panas banget. Oke, selanjutnya ada talenan ya. Talenan kalau bisa sih ambilnya yang dari kayu bambu gitu atau kayu, jangan yang dari plastik. Karena kalau dari plastik ya kita gimana pun caranya saat kita motong itu pasti ada residu yang kita tinggalin di talenan. Ini aja nih kalau kalian bisa kelihatan. Nah, ini tuh udah banyak loh residu-residunya yang bekas potong-potong. Kalian bayangin kalau ini dari plastik. Itu bakalan keluar-keluar plastiknya. Nah, kasihan juga si kecil. Bagaimanapun kita motong-motong di sini, itu pasti ada bekasnya dan juga pasti kayak ada sedikit-sedikit kena ke makanan. Jadi kalau menurut Dad jangan yang plastik. Kalian harus pisahin dari makanan yang matang dan makanan yang belum matang. Karena makanan yang belum matang biasanya ada bakterinya. Jadi talenan itu nggak apa-apa, sama kayak di rumah, nggak usah beli lagi, asalkan yang kayu. Dan kalau bisa pisahin yang matang dan tidak matang, karena nanti ada bakterinya. Jadi misalnya kalian cuma ada satu talenannya cuma satu, kalian itu bisa cuci dulu. Jadi habis kalian potong-potong yang belum matang, terus lagi masak, kalian cuci dulu, baru pakai lagi. Oke, jadi udah semua yang Dad review. Sebenarnya mungkin ada beberapa lagi yang tergantung sama keadaan dan juga lingkungan dari kalian, tergantung dapur kalian ya, maunya kayak gimana. Kalian juga bisa komen di bawah apa aja sih yang kalian pakai untuk MPASI-nya, peralatan-peralatan mana yang tidak ada di sini dan kalian pakai. Itu bisa kalian komen di bawah. Mungkin Dad juga ngeliat, wah ternyata ini lebih membantu atau apa, Dad juga bakal beli. Oke, jadi gitu aja. Thank you parents yang udah nonton. Jangan lupa nonton lagi dan juga jangan lupa subscribe, like, dan juga share. Thank you.